orang, binatang yang lewatin sini itu bakalan die. Anak saya tidak aman hidup di sini. Aduh ya. Bantu, ya. Ya, kita pasti bantu kok. Yuk. Bantu. Kasih. Kembali. Putri. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp. Yo. WhatsApp bro, WhatsApp. WhatsApp. Halo guys, balik lagi bersama Putri Gue. Alfian. Saya Rivaldi Bagaskara. Saya Robian Sultan. Nah, kita udah di Bintaro dan ini, iya, ini yang pernah gue ceritain ke lo, Yang makam keramat. oh iya, Oke. gue ingat. Nah, sebelum gue ajak lo ke dalam semua, alangkah baiknya kita minta untuk teman-teman subscribe, like, comment, and share ke encang-encingnya Babe di seluruh penjuru dunia. Oke? Dari Sabang sampai Merauke. Ya, yuk kita Yuk, let's go let's buat go. masuk ke dalam. Ya. badannya bersih kan? Gue udah enggak sih, gue mandi bersih kok. Sebenarnya gue nggak pede buat masuk ke sini. Alasannya? Gak apa-apa. Gue paling takut, memang kayak di video sebelumnya gue paling takut sama Pocica ya. Iya. Dan ini memasuki kawasan yang banyak namanya Pocica cuy. penginapan terakhir kita cuy. Oh iya. Iya, penginapan Kita terakhir semua kita bakal dan punya kita bakalan punya rumah di sini. Bakal nih. Sebenarnya ini gua Parno dan sebenarnya gue nggak mau nih ngajak lo ke sini cuma karena Ada. menurut gue penting. sesuatu. Menurut gue penting. Ada something ya. Iya, menurut gue penting ini kita kupas lebih dalam karena menurut sejarah dan mitos orang sini tuh ya kan, karena lu belum tahu kan, lu belum tahu. Dulu di sini apa sih namanya? Nggak ada yang bisa masuk. Kalau tahu? Kan gue pinter. Maksudnya yang nggak bisa masuk tuh apa? Jadi gini, mitosnya di sini tuh kayak ada benteng dan Oke, nggak ada yang orang, bisa masuk. binatang yang lewatin sini itu bakalan die. Sampai akhirnya tanah ini diwakafkan untuk jadi TPU. Lu tuh dari mana? Tuh dari mana? Kan gue pinter. Sekarang lu ngakuin gak kalau gue pinter? Apa? Tapi kayaknya di sini Nih, banyak bentar, makam bentar. tua ya, Bro. Iya bentar. Terus gue jadi sensitif banget cuy, asli. Tuh. Nggak. Jadi gue nggak tahu ini sekelibet atau gimana tuh kayak bayangan gue ada yang ngeliatin di arah pohon. Pohon gede. Pohon gede. Jadi Keren. apa si makam keramatnya itu persis bersebelahan sama pohon yang gede banget. Nanti sahabat Putri Alfian bakal lihat pohonnya segede apa, yang gue jamin 1000% usia pohon itu yang pasti ratusan tahun. Ya enggak? Iya. Kan gede banget sih. Dia pada mukanya, mimik mukanya nggak kayak explore biasanya gitu loh guys. Enggak. Gue bukannya enggak biasanya, tapi ya namanya kalau yang udah berbentuk dengan ya bangunan seperti ini ya, yang ini apa sih namanya, tempat terakhir kita nanti. Iya. Tuh. Ya gue bukannya nggak mau Rumah gimana. termewah. Iya, rumah terakhir Rumah termewah. 2x1 yang Dalamannya. Kira-kira nih ya, kita baru sekitar berapa menit masuk ke sini? nggak ada 5 menit. Kalau kata orang Jakarta, kaki gue nggak napak rasanya. Emang enggak? Jalannya ngawang.
Assalamualaikum. Lu ngeliat apa sih? Gue sih enggak, ini perasaan gue ya. Enggak tahu itu bener atau enggak. Gue sekelibet. Apa sih biasanya? Kayak apa ya? Sekelibet enggak sepintas gitu, sepintas gitu ya. Kayak ada apa? Kalau mungkin Bob ngerasain Bob. Kayak ada perempuan. Bener sih? Kayak gue tuh ngerasa kayak ada yang ngeliatin gue gitu. Iya. Bener nggak? Jujur lu ngerasain yang sama nggak? Nggak, belum. Di sini gue Belum sama sekali. ngelihat 3 sosok dewasa sama ada 2 sosok anak kecil di pohon ini. Ya Allah. Maaf ya kita nggak ganggu. Nah, di pohon ini, Oh, gue paling takut kenapa ya? Atau nggak pede aja gue. di pohon ini gue ngelihat ada satu sosok perempuan. Dia menggunakan, beda dari biasanya ya. Biasanya kan setiap tempat yang katanya serem selalu ada Tante K. Di sini sosok perempuan ini lebih kayak berambut panjang, kira-kira segini panjang rambutnya, tapi bedanya yang gue lihat dia mengenakan baju warna hitam. Tuh. Terus Itu bener yang gue lihat. sosok satu lagi gue ngelihat ada bapak-bapak putih bersih dengan senyum yang menawan banget, sama ada satu sosok perempuan tapi dia ngegandeng, gue paling nggak bisa nih kalau udah bahas ini, dia ngegandeng 2 anak di kiri sama di kanan. Jadi Lu tahu di sini ada apa? Gue dapet cerita. Dulu mungkin sampai sekarang masih ya, gue nggak tahu juga. Jadi di dalam bangunan ini nih, bangunan di dalamnya coba dilihat, kasih teman-teman. kayak bangunan rumah ya. Nah, bangunan ini di dalam, jadi mungkin kepercayaan seseorang ya, mungkin kepercayaan pribadi, nafsi itu ya, bukan ini, dan percaya nggak percaya juga. Jadi di dalam di sini ada makam yang dikeramatkan Oleh warga sekitar zaman dahulu. Betul. Gitu. Nah, katanya nih, konon katanya semua, ada banyak orang sih yang datang ke sini, entah itu siapapun dan ada niat apapun yang datang ke sini dengan membawa perbekalan kayak gitu. Itu nanti bakal kita bahas tuh. Iya, bakal kita bahas nanti. Sesuatu yang orang datang, kedatangannya itu tidak ikhlas, tapi mengharapkan suatu imbalan, mengharapkan sesuatu, itu nanti bakal kita bahas. Tapi gue mau lebih ke fokus satu sosok perempuan yang ngegandeng 2 anak. Gimana? Sebenarnya dia beradanya di luar makam ini, tapi entah kenapa datangnya gue ke sini dia mendekat. Ya, tapi dia bahaya. Bahaya apa sih? Nggak usil gitu. Nggak, iya maksud gue. Ganggu. Jadi Kok lu nggak pede? karena gue tuh nggak bisa kalau udah ngelihat anak kecil kayak Angelin, Kevin. Terus ini ada lagi sosok ibu yang ngegandeng 2 anaknya di kiri sama di kanan, satu laki-laki, satu perempuan, mungkin kisarannya yang satu 5 tahun, yang satu 4 tahun umurnya. Gali Tapi ceritanya. itu yang menyebabkan kayak banyak kecelakaan nggak sih di sini? Sepertinya. Iya kan? Yang di jembatan. Yang di jembatan itu. Kan katanya dia ganggu pengendara gitu ya, tapi kalau yang dia kasih tau ke gue nih saat ini, yang dia ceritain ke gue saat ini, dia nggak cuma ganggu pengendara aja kok, maksudnya orang lewat jalan kaki pun kadang dia memperlihatkan
dirinya. Duduk yang cantik, duduk yang manis gitu. Nah kalau si perempuan ini yang gue tahu, kalau yang dia cerita sama gue, Biar dia cerita aja. maksudnya gimana guys? Dia yang ceritanya. Gue tanya dia deh. Coba tanya. Gue pengen Kita ngobrol. lu mau ngobrol. Bisa. Kita cari duduk di situ yuk. Duduk di mana ya? Yuk. Hati ya. Sampai ada info. Assalamualaikum. 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 Selamat malam. Kita boleh ngobrol sebentar? Boleh. Kalau boleh tahu siapa namanya? Siapa? Siapa? Sari. Sari. Sari, kamu yang di depan situ betul ya? Hah? Betul. Kayak di jembatan. Iya. Coba cerita ke kita yuk. Boleh cerita nggak? Kamu ngapain di situ? Kenapa kamu? Kamu kenapa sedih? Yuk cerita ya sama kita yuk. Kenapa? Yuk cerita yuk. Kamu Menyun. Anak kamu ada di sini nggak? Iya. Di mana anak kamu coba? Iya. Cowok dan cewek ya. Yuk cerita yuk sama kita yuk. Kamu sering ganggu di situ ya, betul ya? Iya. Kenapa Kenapa? sih? Kenapa kamu sering ganggu? Kenapa? Yuk cerita yuk sama kita yuk. Mungkin ada yang kamu mau ceritain, ada yang kamu mau sampein ke kita Iya. di sini, biar kami bereskan di sini juga. Yuk. Kamu ungkapkan. Siapa tahu kami bisa bantu. Semua orang keji, jahat, Terus kamu balas kejahatan. Kenapa kamu balas Kenapa? kejahatan? Kamu bunuh diri di situ? Enggak. Apa kamu dibunuh? Terbunuh? Lalu kenapa kamu jahat? Kenapa? diri, bunuh anak saya, kedua anak saya, karena kami susah. Saya dianggap sampah. Terus? Tidak ada yang mau membantu. Kami dikucilkan. Semua orang melecehkan. Semua orang jahat.
Anak saya tidak aman hidup di sini. Dulu tempat tinggal kamu di sini memang. Oh, kamu memang bukan di sekitaran sini, tapi kamu menetap di sana. Terus kenapa kamu tega buat bunuh anak kamu? Padahal kan dia masih ada hak untuk hidup. Kenapa kamu? Kenapa kamu memintaskan jalan mereka? Suami kamu pada saat itu kemana? Pergi. Kenapa? Alasan? Dengan alasan? Nggak tahu. Nah terus apa kamu balas dendam dengan orang yang tidak bersalah? Semua manusia jahat. Termasuk kamu berarti? Iya. Iya. Yuk kita bantu yuk supaya kamu lebih tenang yuk. Yuk. Yuk kita bantu yuk. Bantu. Anak kamu tangannya narik-narik tangan saya ya? Mau bantu. Iya. Iya, kita bantu kok, pasti. Mau bantu. Ya, kita bantu ya dari sini ya. Yuk. Tapi kamu keluar dulu dari sini, nanti Putri Alfian di sini bantuin ya. Ya. Sama anak kamu juga. Ya, kedua ya. Bantu, iya. Ya, kita pasti bantu kok. Yuk. Bantu. Ya, kita pasti bantu. Tolong yang narik ya. Bertisu ya? Ya, detik keluarin dulu. Tik. Ah. Keluarin dulu. Lap dulu. Air dong. Sedih banget ya. Asli cuy, tangan gue dipegang-pegangin sama anaknya. Tadi gue juga kayak surut. Nih, jam gue nih, gue ngasih dikit-dikit. Om. Anaknya masih kecil banget ya. 4 beda setahun. Selisih setahun. Alah, bahkan gue laki. Sekitaran umur 4 tahun. Gedean yang laki. Kenapa lu dapat apa? Tadi cerita baru sepotong nih. Pokoknya dia tuh dulu hidup di mohon maaf banget ya, area yang apa kayak jual beli bekas gitu. Oh, barang bekas. Nah, terus dia itu dianggap perempuan gak bener. Oke. Jadi gue juga nggak tahu ya, kayaknya sejarah anak dia pun dua anak ini satu bapak. Oke. Dua anak ini satu bapak, tapi kayak mungkin gak menikah kali ya. Entah kumpul-kumpul atau apalah itu istilahnya. Nah Lu dia nggak tahu sih di gue. enggak. Ada siapa? Nah, enggak apa-apa. Nah, abis itu akhirnya si Perempuan ibu ini itu Kucilkan. dikucilkan. Nah, dikucilkan abis itu sampai yang paling
gua nggak tega adalah, jadi orang tau kan kalau kita masak bekas nasi dari rice cooker misalnya, itu kan nasi basah ya kan, nasi kayak nasi basi, nasi basah, jadi itu dimasukin ke dalam kantong kresek warna putih. Terus kenapa? Ini nyumbu bangke nggak sih? Ini nyumbu bangke nggak? Hah? Ada nyumbu bangke? Sepintas. Enggak. Gue nyium nih. Serius? Nyium. Lu nyium? Terus lanjut. Kayak apa lu? Lampu. Terus Jadi intinya dia ngerasa semua orang pada saat itu nggak ada yang baik sama dia, nggak ada yang nolong dia, nggak ada yang kasihan sama dia sama anak-anaknya. Akhirnya sebelum dia bunuh diri, dia kasih kayak racun tikus ke makanan basah. Jadi kayaknya si nasi ini diolah lagi sama air. Terus mungkin dikasih garam juga, gue nggak tahu bikin gitu ya. bubur lah ya. Iya. Nah terus dimakanin lah ke anaknya, jadi anaknya meninggal kayak bubusa, terus dia bunuh diri. Kayak Berarti terus dia punya dendam tersendiri, makanya mungkin dia banyak mencelakai manusia gitu, karena prinsip dia semua orang tuh jahat, nggak ada yang peduli. Ya udah, sekarang mendingan kita bantuin dia supaya lebih tenang dan nggak coba mengganggu lagi orang-orang yang di sini, yang jalan di situ kan. Nah, kita bantuin, habis itu baru kita balik lagi nih ke pohon. Iya, berarti kita harus nuntasin ini dulu. Ya udah, ya kita tuntusin dulu, kita bantuin dulu. Gue nggak bisa bantu dia, Pak. Kenapa? Kenapa cuy? Gue cuma bisa bantu anaknya. Hah? Gue nggak bisa bantu dia. Alasannya? Nggak tahu. Gue cuma bisa bantu anaknya doang. Entah dia masih memiliki sesuatu apa gitu cuy yang nyangkut. Kayaknya karena dia bunuh diri. Jadi gue cuma bisa bantu anak-anaknya. Ya udah, nggak apa, bantuin aja. Tapi dia mau nggak anaknya dibantuin? Mau dia pisah sama anaknya? Mau? Mau. Ya udah, bantuin. Yuk. Yuk semuanya bantuin yuk. Doa. Ya. Udah. Udah. Yuk baca doa dikit ya. Yuk buat baca dia, buat rahmatnya, buat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Udah aman. Masih sanggup? Yuk. Masih. Yuk. Kita buat pas lagi si sejarah dari pohon ini, kenapa bisa dibilang yang tadi kita di depan udah bilang kenapa bisa membentengkan ya, kayak gitu, bisa membentengkan. Dan
mitosnya adalah ketika sesuatu yang lewat di situ ya pasti mati Udah. atau kayak gimana. mitosnya Mitosnya sejarah iya sejarahnya. sejarahnya Nah, tapi kita mengungkap aja coba mengungkap pohon ini. Yuk, kita coba buat cari tempat yang lebih enak lagi cuy. Yuk. Lagi gue. Bisa. bisa. Itu kayak ada yang mau nerobos gue. Apa ini? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum. 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 Nek. Assalamualaikum, Nek. Assalamualaikum. Ki. Nek. Bisa ngobrol sebentar? Tapi kenapa dia mau berhenti tepat di sini ya? Ini jauh nggak sih tadi kita jalan? Dari depan. Dari mana sih? Enggak, beneran dari mana sih tadi jalan? Dari sini. Dari depan tadi kita. Kayak sosok kayak kaki gitu sih. Enggak, ini nenek. yang ada di kita ke pohon itu, Ipal aman. Ipal kenapa? Ipal. Bre. Selamat malam. Karena dari awal datang Ipal emang keadaannya sebenarnya kurang pede. Beda. Ipal tuh belakangan ini sensitif banget ya Kak. Betul. Jadi setiap masuk ke sebuah tempat yang kita mau explore, dia udah mulai perasa kalau ini tuh begini, ini tuh begini gitu. Bener sensitif banget dia.
Matanya merah banget. Tahu kenceng banget guys. Tahu berdua. Ini paling istighfar. Lawan bro. Siapa yang tiga? Ah. 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 Lu nggak ada apa-apa? Masih aman nggak? Masih aman nggak? Jangan dendam. Masih aman nggak? Hah? Santuy. Ah. Aman nggak? Gimana? Beri air. Sedot. Oke. Aman? Mau break dulu atau lanjut? Gimana? Istighfar deh. Ah. Istighfar. Udah. Jatuh. Dudukin. Udah, duduk aja, duduk. Taruh mas dulu, relaxin dulu. Minum. Oke, aman kan, Kak? Energi kuat banget. Kuat banget sih. Ini sebenarnya kayaknya titiknya dia. Cuma karena memang dulu satu-satunya pohon terlama yang ada di sini adalah pohon ini, makanya dia singgah di pohon besar ini yang tadi ada persis di belakang kita pas gue masuk si Tante Sari. Betul. Ya kan? Nah, jadi poinnya dia adalah dia di sini sebenarnya, makanya tadi gue juga dibawa ke sini kan. Tadi kayaknya banyak banget deh gitu, kayak Apa? kayak ada kayak kakek. Banyak, memang banyak di sini. Cuma poin inti energi terbesarnya 3. Yang tadi gue jelasin ada si Tante Sari dan kedua anaknya, tapi kedua anaknya tidak terhitung energi besar. Ada almarhum yang makamnya di sini ya. sama ada si nenek. Jadi
gue mohon maaf kalau ada salah-salah di sini. Iya. Jadi kalau si Semua. nenek ini menjelaskan sama gue, nenek itu gue nggak tahu dia berasal dari mana. Dia tidak menjelaskan lebih, cuma dia menjelaskan dulu dia satu-satunya orang yang ada di sini. Oh, sesepuh lah ya. Nggak tahu. Pokoknya dia satu-satunya orang yang ada di sini. Dan nenek itu mempunyai ilmu hitam. Ilmu hitam itu entah untuk namanya zaman dulu ya, Iya, gitu. iya. Kita nggak tahu Untuk membentengi diri. bagaimana kehidupan zaman dulu. Betul. Kan kita nggak tahu Kita nih nggak Kak. Kalau sekarang kan kita sudah berada di ruang lingkup yang dimana bersosialisasi iya, sesama gitu kan. Udah gitu udah banyak juga komunitas-komunitas yang kayak menyebarkan kebaikan gitu. Betul. Nah di sini gue ngelihat mungkin gue bisa bilang kalau ilmu yang si nenek punya ini adalah ilmu sihir. Sihir itu Sihirnya itu sih ya. Sihir itu kalau dari gue juga nggak tahu lagi, balik lagi ini teori dari mana. Gue nggak bisa menjelaskan ke sahabat Putri Alfian yang di rumah, kepada Eka, kepada Ipal juga, bahwa sihir itu bagian dari ilmu hitam. Dan mungkin si nenek ini dulunya menggunakan untuk mungkin ya kayak contohnya menyelakai orang lain, mengganggu orang lain. Namanya ilmu hitam ya. Itu ilmu Dan hitam. berupa sihir. Aman nggak? Lu gimana? Apa yang lo rasain? Enggak kuat gua. Nggak kuat. Nggak kuat. Mau break dulu. Ini gua putusin aja. Gitu. Kalau kita putusin sampai sini sih. Gue jadi Gua- gini. Apa lu masih Jadi mau? tadi Gue tuh masih mau. Jadi gue kan baru ngebahas si Tante Sari Betul. dan si nenek. Ini Gitu. Dan nenek menyadari kesalahan-kesalahannya, tapi yang dia sampaikan sama gue adalah nggak ada yang bisa dirubah karena semuanya udah terjadi dan udah terlanjur. Tapi si nenek sekarang sudah tidak lagi membentengi atau mengganggu, tapi memang karena si nenek ini masih mempunyai ilmu yang pekat atau sudah mendarah daging di dalam tubuhnya, energi negatifnya masih begitu Kuat kuat. ya? Tapi di sini ada satu sosok lagi. nah, Dia yang tadi masuk ke gue itu si Abah. Oh, hmm, apa makamnya tuh? jadi si Abah ini adalah seorang pendatang. Abah ini tidak berasal atau asli dari Sini ya. Bintaro tuh Tangerang ya? Tangerang Selatan. Dari Tangerang, tapi Abah berasal dari daerah, gue nggak tahu daerah mana, kemungkinan sih kayaknya Kalimantan ya, gue juga nggak tahu. Jadi Abah ini berasal dari Kalimantan. Gue nggak tahu umur Abah ini udah berapa, karena kayaknya Abah sudah sangat lama ada di sini. Abah ini salah satu manusia dulunya yang hidup dengan rasa sabar yang tinggi. Kayak tadi tuh gue sorry gue potong. Kayak tadi gue dipanggil buat ke situ, gue nggak tahu mau ngapain. Cuman kan emang dari tadi gue nggak berani Iya, buat dari Ipal masuk. tuh nolak buat masuk ke keramat ya. Jangan maksain. Gue nggak mau maksain Iya. kehendak lah, kayak kan. Dari tadi emang dari awal gue udah nggak pede, gue bilang. Betul. Gue udah nggak pede. Tadi juga si Bob juga nanya lu pede nggak, ya gue nggak pede karena buat masuk ke dalam. Karena dari awal masuk energinya udah kuat banget ya. Nggak tahu kenapa tadi emang ya nggak ngerti gue. Jadi Betul. berhubung Nggak usah. Ipal juga mau netralisir dulu, jadi kita ada baiknya di depan makam keramatnya Abah. Nanti kita lanjutin di sana, oke? Ini sekalian kita doain Abah juga mungkin. Iya, Mungkin soal- tadi karena kita juga kurang nggak Ada masuk salah-salah. nggak masuk ke dalam juga awalnya kayak gitu, karena ya itu juga lah mungkin karena singasananya mereka di Betul. ini kita juga nggak izin dulu sama dia kayak gitu. Yuk, Ada yang kita pindah. Yuk, Yuk. let's go. Lu bisa bre? Bisa. Gua nih yang nggak bisa. Nah,
Sahabat Putri Alfian, gue Eka dan Ipal udah berada persis depan keramatnya ayah, makam keramatnya Abah. Tapi Eka dan Rivaldi memutuskan untuk nggak masuk demi keamanan kita semua. Tapi gue kameramen masuk ke dalam untuk berterima kasih dan mendoakan Abah. Berterima kasih karena Putri Alfian dan tim di sini sudah diterima dengan baik. Kita juga mendoakan yang cuma di luar. Iya, Iya. kita ya gue dan KE mungkin sama teman-teman yang nggak mau masuk. Betul. Kita mendoakan dari luar ya, karena mungkin tadi kita nggak sowan dulu ke dalam. Ya mungkin ada Abah mau nyampein sesuatu atau apalah, kita juga nggak tahu kan kayak gitu. Mungkin Putri nanti akan ke dalam sama tim kayak gitu ya. Gue tunggu di luar. Jadi masuk ke makam Abah harus buka sepatu. ya. Lalu kenapa buat Pir? Jadi buah pir itu melambangkan kelancaran sesuatu, dan alhamdulillah explore gue dan tim kali ini lancar dan diterima dengan baik. Jadi selain di dalam gue ingin mendoakan Abah dan berterima kasih, gue juga ingin naruh pir ini untuk kelancaran bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu luar ya. Assalamualaikum. Ada lampunya nggak sih? Gue ketemu sama sosok Abah, tapi gue mau ngejelasinnya di depan karena nggak baik aja untuk gue jelasin di sini. Gue udah kirim Al-Fatihah untuk almarhum dan mengucapkan terima kasih. Yuk. Udah? Jadi sosok Abah itu bisa gue bilang sosok yang mulia ya. Dia manusia sabar. Abah juga selalu mengajarkan. Jadi di Islam memang mengajarkan, enggak di Islam aja sih, maksud gue di semua agama gue yakin mengajarkan kita. Jadi kayak maaf ya gue sambil pakai sepatu. Mengajarkan kita kebaikan, dan Abah ini salah satu orang yang memperkenalkan agama di lingkungannya. Abah menyebarkan agama Islam pada saat itu di lingkungannya dengan tulus, dengan ikhlas, sesuai dengan apa yang Abah baca dan Abah pelajari dari dalam isi Al-Quran. Gitu. Ada pesan nggak dari Abah buat kita atau buat semua orang yang pernah datang, yang dulu katanya di sini banyak orang yang datang dengan membawa sesuatu, dengan membawa sesuatu. Mungkin Abah ada pesan, pesannya kalau lu mungkin orang-orang yang datang yang nggak tahu kenapa juga. Wangi Melati ya depan sini. Abah. Dan mereka datang membawa sesuatu yang kayak gitu kan, ya mungkin ya kayak tadi lu bilang itu kali ya, dengan apa sih, kelancaran ya mungkin, atau mungkin Abah ini pandangan
Abah ke kita atau ke semua yang udah pernah datang ke sini? Nah, kalau gini loh, jujur gitu, gue juga mau sedikit ngejelasin di sini. Anak indigo atau orang-orang yang diberi kelebihan sama Yang Maha Kuasa selalu disangkut pautkan dengan agama gitu. Padahal kalau dari sisi gue yang gue jalanin dan gue rasain bahwa itu adalah dua sisi yang berbeda gitu. Tapi kenapa mungkin orang selalu menjadikan itu sudut pandang kalau hal gaib ya berhubungan sama agama, karena kan sudah jelas di agama itu seperti yang suka gue bilang bahwa gaib itu wajib dipercayai tapi tidak wajib untuk dipelajari. Makanya mungkin kebanyakan orang menganggap kalau orang bisa hal gaib pasti paham agama, padahal itu dua sisi yang berbeda. Begitulah mungkin karena informasi yang tersebar luas adalah Abah orang baik, Abah orang yang menyebarkan agama Islam pada zamannya, pada masanya di daerah di mana tempat dia singgah. Disitulah banyak orang dari mana-mana datang berbondong-bondong memberikan sesuatu untuk Abah gitu. Padahal gue mohon maaf kalau ada salah kata di sini. Padahal bukan kayak gitu maksudnya. Jadi Abah tuh juga nggak mengharapkan itu sebenarnya. Bukan, sama sekali tidak mengharapkan itu. Jadi gue berharap gitu, dimanapun, nggak di makam Abah aja, di makam manapun yang makam keramat gitu. Sahabat Putri Alfian, teman-teman di rumah boleh banget datang untuk mendoakan dengan ikhlas gitu loh, tanpa mengharapkan imbalan apapun, karena kebanyakan yang datang ke Abah atau ke makam keramat lainnya dia datang mendoakan tapi tidak dengan tulus, karena mengharapkan sesuatu entah mencari ilmu atau apapun. Karena gini loh, atau minta bantuan sih yang paling penting, ngerti nggak? Jadi yang paling sering tuh orang datang doa terus minta bantuan gitu. Padahal kalau kalian mau minta bantuan, berdoa sama Tuhan, berdoa sama yang di atas. Kalian datang ke Abah pun minta tolong bantuan sama Abah pun, Abah juga belum tentu bisa membantu kalian gitu. Jadi intinya kalau emang kalian salut sama sosok, misalnya sebut aja sosok Abah yang saat ini kita lagi depan makam keramatnya Abah, cukup doakan dengan tulus tanpa meminta imbalan atau permintaan apapun. Karena kalau emang kalian mau minta sesuatu jalan, mau minta sesuatu kelancaran, ada Tuhan tempat kalian meminta, tempat kalian memohon, dan tempat kalian berdoa gitu. Ipa aman? Aman. Kayak aman? Aman. Putih aman? Jadi Aman ya? ya jadi mungkin poinnya adalah ya boleh datang ke sini, boleh Banget, boleh banget kita datang ke semua makam yang ada di sini. Tapi ya Next. boy dengan mana? Jadi Mantul Pak Jiregi. nah, jadi boleh kita datang ke semua yang mungkin makam atau apalah yang kayak gitu, yang cuma sekedar datang untuk mendoakan kayak gitu. Kayak banyak makam-makam yang di luar sana kayak di Cirebon, kayak di mana kan banyak banget ya. Daerah-daerah Iya. makam keramat tuh banyak. Jadi sekedar kita untuk berziarah dan mendoakan sosok tersebut. Iya, karena kayak kan gitu. Bukan mungkin- untuk meminta apapun dari mereka, Betul. bukan. Dari mereka. Bukan. Karena mungkin kebanyakan dari sahabat Putri Alfian ada yang menyukai satu sosok. Misalnya contoh nih, kalau dari Jawa Barat yang paling terkenal ada Prabu Siliwangi misalnya. Sahabat Putri Alfian ini suka banget baca sejarah, cerita tentang Prabu Siliwangi, yang dimana di daerah Jawa Barat juga ada petilasan atau makam Prabu Siliwangi. Yang namanya kalian menyukai sesuatu, otomatis kalian harus menyukai dengan ikhlas, dengan hati yang tulus. Doakan, karena orang yang udah tiada kan makanannya hanya doa gitu. Betul. Untuk memperlancar segalanya mereka hanya butuh doa, tapi tanpa kalian minta sesuatu, Dari imbalan mereka. sesuatu atau apapun itu. Ya. Gitu. Jadi hanya cuma itu sih yang gue mau tekankan, supaya di sini sahabat Putri Alfian atau Mengerti. teman-teman di rumah mengerti dan tidak salah datang ke makam
mendoakan tapi ada sesuatu gitu yang mengganjal di hatinya. Jadi gimana Bapak Eka? Alhamdulillah sih udah tenangan juga gue. Mungkin Enggak yang ini ya mungkin kita gue juga tadi di luar sempat mendoakan juga gue supaya ya, tenang dan gue juga berdoa untuk diri gue dan mungkin dan teman-teman supaya diberi kelancaran juga dalam melakukan hal-hal aktivitas apapun ya di luar Karena sana. niat kita baik, buat kita nggak ada niat buruk atau apapun. Dan gue mau tekanin ke sahabat Putri Alfian bahwa pir yang gue buat tadi bukan untuk gue memberi abah, tapi untuk mengucapkan terima kasih dan untuk kelancaran tim gue gitu. Karena buah pir itu melambangkan suatu kelancaran gitu. Jadi alhamdulillah karena kita lancar explore kali ini, itu sesuatu apresiasi aja sih untuk gue dan tim gitu. kayak gitu. Jadi Dan kita juga nggak bosan-bosan neketin buat sahabat-sahabat Putri Alfian maupun yang udah subscribe dan belum subscribe channel kita, channel Putri Alfian tentunya ya kayak gitu. Kita juga nggak bosan-bosan buat nempatin. Di sini kita bukan untuk mencari sosok yang nggak berwujud, tapi kita coba mengungkap sejarah yang memang belum terwujud. Betul. Ya. dan gue juga nggak bosan-bosan untuk ngingetin sahabat Putri Alfian di rumah kalau Putri Alfian nggak maksa atau nggak minta sahabat Putri Alfian di rumah untuk percaya dengan apa yang Putri dengar, dengan apa yang Putri jelaskan, dan dengan apa yang Putri ceritakan di sini. Karena Putri, Eka, dan Ipal dan tim Putri Alfian cuma ingin menguak sebuah sejarah atau sosok tersebut. Oke, kalau kayak gitu untuk explore kali ini bukan explore ya, jarah ya. Sejarah. Sekalian jarah ya, kayak gitu. Alhamdulillahnya lancar kayak gitu. Dan jangan lupa nih sahabat Putri Alfian, gue minta banget sama teman-teman yang suka sama konten kita di sini, dan mungkin teman-teman mau support kita juga ke depannya supaya channel kita berkembang dan lebih bagus lagi. Alangkah baiknya teman-teman Putri Alfian apa, Bre? Subscribe ya. Di share, di like, di komen kalau memang ada yang jelek kayak gitu. Ya kan paling penting tuh nyalain tuh loncengnya, digebuk kalau perlu tang gitu ya Pede. Bener ya Pede? Bener ya. Dan udah kalau kayak gitu untuk explore kali kita untuk explore kali ini saya Rivaldi Bagaskara, Saya Putri Alfian. Saya Robian Saeka. mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kasih. Kembali. Putri. Ya Allah. Kita pulang. Kenapa Sari? Udah bisa Bang. Iya, kita juga harus bantu dia karena dia balik lagi. Karena dia mengakhiri hidupnya dengan jalan pintas ya gimana lagi. Ya mungkin kita sekedar mendoakan aja lah supaya ini juga Sari ya di sini supaya jangan ganggu juga kepada ya minta gitu aja dia. Cuman dia sendirian aja. Sekarang nggak ada anaknya. Dipisah sama anak. Yuk. Kita cabut. Terima kasih ya Bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mungkin yang lebih udah ya. Udah pegang gue. Semangat dong. Cepet lagi deh lancar. Sama aku Sari juga udah sini. Ya. Gini deh gue. Kalau udah hal-hal yang menjurus ke perasaan, nggak bisa gue. Iya. Udah, yuk, cabut yuk. Ya, Sari, assalamualaikum, Abah.